Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Nur Akbar dengan NIM 141 kelas 6E. Nah, di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas dari Pak Agus Waluyo dari mata kuliah kebijakan industri halal. Nah, langsung saja itu kita ke materinya. Dan sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang potensi dan tantangan industri halal di Indonesia. Nah, apakah kalian sudah tahu potensi dan tantangan industri halal di Indonesia belum? Nah, kalau belum, ayo kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tantangan industri halal di Indonesia. Nah, walaupun di Indonesia ini sudah mempunyai ekosistem industri halal yang relatif terus meningkat setiap tahunnya, namun pengembangan industri halal masih dihadapkan dengan beragam tantangan. Nah, karena ini sejalan dengan beragam kasus berbagai negara dalam menghadapi tantangan pengembangan industri halal yang sangat beragam. Nah, terus ada beberapa temuan penting yang menyimpulkan bahwa tantangan yang tidak mudah justru berasal dari aspek demografi. Nah, selain dari aspek demografi dan sosial, tantangan pengembangan industri halal juga dapat dipetakan berdasarkan dua aspek kegiatan, yaitu ada aspek produksi dari hulu hingga ke hilir dan dari aspek regulasi. Nah, dari aspek level hulu yaitu dari level hulu produsen industrial tersebut biasanya kurang mempunyai pemahaman yang baik terkait informasi penyediaan produk halal yang mencakup aspek pembiayaan, bahan baku, produksi, pemasaran, dan penguasaan rantai pasok. Nah, selain itu, sejauh ini belum terciptanya modal integritas industri halal dari hulu hingga ke hilir. Nah, belum dilakukan upaya protektif dan preventif tersebut untuk memastikan bahwa produk industri halal tetap terjaga kehalalannya meskipun telah melalui beragam proses maupun jarak tempuh distribusi dengan berbagai aktivitas penanganan rantai pasok. Nah, selain aspek regulasi, belum terciptanya integritas rantai pasok industri halal, salah satunya disebabkan oleh rendahnya komitmen pelaku industri. Nah, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya investasi pada kekhususan aset yang melayani kebutuhan pemenuhan produk halal, khususnya berorientasi ekspor. Nah, investasi dibutuhkan untuk membentuk ekosistem daerah sehingga mampu menjadi pendorong inovasi para pelaku industri halal tersebut. Nah, di sini ada tantangan yang dihadapi industri halal di Indonesia pada tahun 2024. Ada berbagai macam masalah yang harus kita hadapi pada tahun 2024 yang lalu. Nah, yang pertama itu ada kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang kesadaran halal. Nah, itu yaitu seperti kurang pemahaman tentang sertifikasi halal dan kurangnya sosialisasi tentang sertifikasi halal. Apakah itu halal, apakah itu sertifikasi halal, dan bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal untuk usaha-usaha mereka. Nah, di sini tantangannya itu dari masyarakat itu belum mendapatkan sosialisasi. Nah, yang kedua ada keterbatasan infrastruktur di Indonesia, yaitu seperti kurangnya laboratorium laboratorium halal di Indonesia. Kegunaannya itu untuk mengecek apakah produk tersebut mengandung barang haram. Itu sangat diperlukan untuk sangat penting untuk kita bisa tahu apakah itu barang halal atau tidak, dan itu bisa direalisasikan untuk setiap daerah, kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya yang ketiga ada proses sertifikasi halal masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dari proses tersebut itu masih banyak yang masyarakat mengeluhkan tentang proses tersebut karena itu membutuhkan waktu yang lama dan persyaratan yang sangat ribet. Nah, yang keempat itu ada keterbatasan kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetensi di industri halal tersebut. Nah, maksud dari sini yaitu
keterbatasan kesadaran masyarakat Indonesia itu untuk mengetahui apa itu halal dan sertifikasi halal dan bagaimana prosesnya untuk mendapatkan sertifikasi halal buat usaha-usaha mereka. Nah, yang kelima, keunggulan dan akreditasi halal yang masih kurang mumpuni. Nah, di akreditasi halal di Indonesia ini masih sangat kurang, terbatas malahan, karena ada beberapa kasus produk yang sebelumnya sudah bersertifikasi halal, tetapi setelah dicek di laboratorium kembali itu mengandung barang yang haram. Nah, ini sangat menyayangkan bagi pelaku konsumen tersebut karena mereka tidak tahu apakah itu halal atau haram. Nah, yang keenam, keterbatasan dukungan pemerintah Indonesia. Ini salah satu aspek yang paling penting, tantangan yang harus dihadapi industri halal tersebut di Indonesia. Karena tanpa adanya dukungan pemerintah, industri halal di Indonesia tidak akan bisa berjalan sesuai syariat Islam tersebut. Yang ketujuh, itu ada keterbatasan peluang bisnis industri halal yang disadari banyak pihak dan regulator di Indonesia. Nah, di sini peluang industri halal tersebut masih sangat kurang karena banyaknya proses sertifikasi halal tersebut di Indonesia tersebut dan regulasi-regulasi lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas potensi industri halal. Nah, di Indonesia sendiri itu dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan industri halal. Nah, pada tahun 2022, total penduduk Indonesia mencapai lebih dari 270 juta jiwa dan sekitar 87% tersebut diantaranya adalah muslim. Nah, ini dapat berarti terdapat lebih dari 234 juta konsumen muslim yang berpotensi menjadi pasar utama produk halal. Nah, lebih jauh lagi, industri halal menyumbang sekitar 3,8 miliar USD terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional per tahun. Nah, di sini membuka 127.000 lapangan pekerjaan dan menarik investasi asing hingga 1 miliar USD. Nah, dengan kontribusi sebesar ini, pengembangan sektor halal bisa menjadi strategi kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Next. Nah, ini penjelasan mengenai potensi masing-masing sektor tersebut disajikan di bawah ini menurut Samsia dan Ardana tahun 2022. Nah, yang pertama, industri halal itu terdiri dari kebutuhan dan hak asasi manusia. Dan yang kedua, ragam produk yang halal di pasar terus berkembang seiring dengan meningkatnya kecenderungan masyarakat terhadap produk halal. Nah, seiringnya kecenderungan masyarakat terhadap produk halal mengikuti berbagai tren tentang produk-produk halal, itu sangat riskan sekali kalau dari sertifikasi halal tersebut tidak bisa membuktikan apakah barang tersebut halal atau haram. Yang ketiga, pakaian halal dan pakaian bergaya sesuai dengan peraturan pakaian Islam. Nah, ini juga bisa dapat dikatakan sebagai pakaian sopan atau busana hijab. Nah, semakin berkembang zaman, semakin banyak juga tren hijab dan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bisa dicontoh dengan kalau cewek-cewek mereka memakai gamis tapi gamisnya itu terlalu ketat. Nah, selanjutnya kesimpulan dari penyampaian saya ini, nah, dari pemaparan saya tadi jelas bahwa Indonesia itu memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal Indonesia. Nah, jumlah penduduk muslim yang tinggi, daya beli masyarakat yang besar, serta kontribusi industri halal terhadap PDB nasional menjadi bukti kuat bahwa sektor ini perlu dikembangkan lebih serius. Namun demikian, tantangan seperti kurangnya integritas sertifikasi halal, minimnya literasi halal, dan belum optimalnya regulasi dan infrastruktur mendukung menjadi hambatan utama industri halal tersebut. Nah, untuk itu,
Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem industri halal yang kuat dan berkelanjutan. Nah, dengan penguatan kebijakan, edukasi, serta sertifikasi halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir, Indonesia bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan halal dalam negeri, tapi juga mampu menjadi eksportir utama produk halal di dunia ini bukan hanya soal religiusitas, tapi juga strategi ekonomi nasional yang potensial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.